Halo, selamat pagi teman-teman belajar. Kembali lagi di channel Belajar Bersama. Dan kali ini kita akan membahas satu topik linguistik yaitu Pidgin dan Creole. Apa itu Pidgin dan Creole? Dan saya tidak akan memberikan definisi langsung, tapi saya akan memberikan satu contoh bagi kalian untuk bisa digali dari sana definisinya, oke? Oke, kita masuk ke penjelasannya dengan penjelasan ataupun pemaparannya dengan satu contoh. Dimulai dari Pidgin. Jadi bayangkan sekarang bilang dah negara Inggris datang ke suatu tempat, mungkin menjajah atau seperti apa ya. Jadi mereka datang ke suatu tempat, kemudian mereka membuat suatu bilanglah mereka membangun suatu usaha, bilanglah mereka membuat perkebunan tebu misalnya yang sangat luas, atau mungkin perkebunan ladang jagung misalnya, atau perkebunan apa misalnya teh atau apa gitu kan di satu negara ini. Jadi mereka datang, Inggris misalnya ya, contoh datang ke suatu negara, kemudian mereka menjajah di sana, kemudian mereka membangun sebuah industri, dia bilang, atau pertanian, misalnya mengembangkan sektor pertanian di sana, misalnya perkebunan apa-apa segala macam. Otomatis mereka kan perlu banyak pekerja di sana ya kan. Nah, pekerja yang diambil itu pasti kebanyakan, atau mungkin 80-90% lah, pasti dari daerah sana, yang notabene pasti bahasanya bukan bahasa Inggris gitu. Jadi mereka kan negara asing kan, bahasanya bukan bahasa Inggris. Jadi Inggris datang mengembangkan suatu pertanian, dia bilang perkebunan hektar-hektaran teh atau apa. Kemudian pekerjanya kebanyakan dari daerah sana yang notabene tidak berbahasa Inggris. Mereka tidak bisa berbahasa Inggris gitu kan. Sedangkan kebutuhan mereka untuk berbahasa Inggris itu sangat penting karena untuk komunikasi dengan bos mereka, dengan si orang-orang Inggris ini gitu, di sana gitu kan. Nah, di sanalah orang-orang asli ini, orang-orang daerah ini itu akan mendorong diri mereka untuk belajar bahasa Inggris dengan sangat cepat gitu. Dan proses ini itu ditekan gitu kan dengan keadaan di mana mereka harus berkomunikasi dengan si penjajah ini, yaitu orang Inggris ini. Tapi mereka sama sekali tidak tahu bahasa Inggris, jadi mereka benar-benar mendorong diri mereka untuk belajar cepat-cepat, harus cepat nih bisa bahasa karena harus komunikasi dengan atasan, yaitu orang Inggris. Nah, di sana mereka mengambil setengah-setengah nih, maksudnya kosakata sehari-hari mereka ambil comot-comot aja, kemudian grammarnya juga mereka ambil comot-comot aja, asal bisa berkomunikasi dengan atasan mereka atau dengan si orang Inggris ini. Itu sudah cukup gitu. Jadi mereka mengambil ibaratnya setengah-setengah dari grammar bahasa Inggris, kemudian setengah-setengah dari kosakatanya juga, setengah-setengah pengucapannya juga. Jadi semuanya setengah-setengah, dan itu kurang lebih bisa dibilang sangat mungkin kasarnya bisa dibilang sangat amburadul gitu pengambilannya gitu kan. Nah, di sanalah keadaan mengambil setengah-setengah dari semuanya itu asal biar bisa aja komunikasi dulu sama orang Inggris. Nah, di sana terbentuklah yang namanya Pidgin. Jadi Pidgin itu sebenarnya bahasa yang terbentuk nih untuk satu tujuan tertentu, yaitu komunikasi dengan orang-orang di satu daerah itu, misalnya penjajah lah waktu itu, atau siapa gitu kan, atau atasan. Biasanya konteks ini lebih sering terjadi waktu zaman dulu ketika penjajahan ya. Jadi orang-orang sekitar sana itu perlu gitu komunikasi dengan si penjajah gitu, karena perlu menyampaikan sesuatu. Otomatis mereka menyesuaikan dengan mendorong diri mereka untuk belajar bahasa si penjajah. Tapi karena keadaan yang tidak memungkinkan mereka untuk belajar grammar yang tertata, atau mungkin mempelajari kosakata yang bagus, yang proper gitu kan. Jadi mereka mengambil setengah-setengah semuanya, dan bentuklah bahasa yang namanya Pidgin ini. Jadi bentuk variasi dari bahasa ini, dari bahasa si penjajah ini, yang akhirnya digunakan untuk komunikasi dengan si penjajah sendiri gitu. Jadi kalau dibilang sama dengan bahasa si penjajah, misalnya si orang Inggris tadi,
nggak sama dengan bahasa Inggris, tapi hampir sama karena diambilnya setengah-setengah gitu. Misalnya kata ini diambilnya setengah-setengah, atau mungkin pengucapannya dari kata home diucapkan home gitu misalnya, sesuai dengan apa yang tertulis gitu, karena mereka tidak tahu pengucapan yang benar. Contohnya kayak gitu. Nah, terbentuklah bahasa Pidgin. Nah, bahasa Pidgin ini sebenarnya dulu digunakan hanya untuk, seperti yang saya bilang tadi, hanya untuk komunikasi dengan penjajah ataupun orang-orang di mana mereka ada kepentingan perlu sekali untuk komunikasi, sedangkan mereka tidak tahu bahasa dari si penjajah gitu misalnya. Dan bentuklah bahasa Pidgin ini. Nah, dulu itu bahasa Pidgin ini itu digunakan sangat terbatas, yaitu dalam konteks-konteks penjajahan misalnya, atau mungkin pekerjaan di suatu pabrik misalnya seperti itu. Jadi dalam konteks-konteks pekerjaan aja bahasa Pidgin ini digunakan. Makanya banyak dari bahasa-bahasa Pidgin yang berkembang di zaman dulu itu hilang dan tidak berkembang lagi gitu. Tapi ada beberapa yang dia berkembang sampai terus berkembang dari awalnya sekelompok orang ini yang membentuk bahasa Pidgin hanya untuk berkomunikasi dengan si penjajah. Pada akhirnya bahasa Pidgin ini terus turun-temurun diwariskan ke anak cucu mereka. Sampai akhirnya bahasa Pidgin ini memiliki native speakernya sendiri karena terus turun-temurun dia terus dipergunakan ke anak cucu sehingga bahasa ini punya native speakernya. Nah, ketika bahasa Pidgin ini punya native speakernya, maka Pidgin ini sudah disebut Creole. Jadi, ketika bahasa Pidgin ini yang dulu awalnya itu hanya untuk kepentingan pekerjaan atau komunikasi mendesak dari yang dijajah dengan si penjajah, akhirnya karena terus turun-temurun terus dipergunakan, jadi bahasa Pidgin ini berubah menjadi bahasa yang punya native speaker. Dulu kan Pidgin itu dibuat dadakan nih, maksudnya dengan kondisi tertekan gitu. Jadi dia tidak punya native speaker. Tapi ketika turun-temurun di pass down gitu kan, diturunkan terus ke anak cucu mereka, akhirnya punya native speaker dan berubah menjadi Creole. Oke, makanya banyak sekali bahasa-bahasa Creole di dunia ini. Mungkin kalian bisa cari contohnya juga di Google. Ada yang Creole berdasarkan bahasa Inggris, ada yang Creole berdasarkan bahasa Perancis, ada Creole berdasarkan bahasa Spanyol gitu misalnya. Itu tergantung dari negara atau bangsa apa dulu yang menjajah tempat itu gitu. Kalau misalnya tempat itu dijajah oleh orang Inggris atau bangsa Inggris, kemudian di awal itu terbentuk Pidgin yang berdasarkan bahasa Inggris, sampai akhirnya turun-temurun nih ke anak cucu yang membentuk bahasa Pidgin tadi sampai menjadi Creole, itu didasarkan pada bahasa Inggris yang awalnya membentuk bahasa Pidgin di area sana gitu. Oke, jadi itu ada Pidgin dan Creole yang merupakan bisa dibilang bentukan variasi dari suatu bahasa, tapi itu terjadi itu karena di awal Creole itu dibentukkan di awal dari Pidgin. Itu ingat terjadinya itu karena keadaan yang mungkin mendesak ya. Ketika orang asing datang dengan bahasa asing dan kita tidak bisa bahasa mereka, otomatis kita menyesuaikan karena mereka penjajah misalnya, mereka punya power di sana. Jadi otomatis kita yang dijajah perlu menyesuaikan bahasa mereka gitu. Tapi tidak semua Pidgin itu bisa berkembang menjadi Creole. Ada yang memang sudah hilang karena tidak diturunkan lagi ke anak cucu mereka. Tapi ada yang banyak yang berkembang juga di dunia ini. Jadi kalian bisa cek lagi di Google yang mana aja Creole, ataupun ada bahasa Creole berdasarkan bahasa apa aja. Kalian cek juga di Google, oke? Thank you, sampai di sini aja penjelasan tentang Pidgin dan Creole. Apa itu Pidgin dan Creole? Kalian bisa cek juga banyak artikel tentang Pidgin dan Creole di Google. Kalian bisa cek itu juga. Dan mudah-mudahan video ini bisa memberikan kalian sedikit gambaran, lebih mempermudah kalian untuk bisa memahami apa itu Pidgin dan Creole, oke? Sampai di sini dulu penjelasannya. Kalau kalian punya pertanyaan atau mungkin komentar atau mungkin tambahan dari teori apapun tentang topik pembahasan kita kali ini, silahkan sampaikan di kolom komentar di bawah. Dan kalau kalian punya masukan juga untuk video ini ke depannya biar lebih, atau channel ini ke depannya biar lebih enak untuk bisa belajar bersama gitu kan di channel ini, silahkan komentarnya atau tambahannya atau input masukan apapun itu yang positif, silahkan sampaikan di kolom komentar. Oke. Akhir kata jangan lupa di like dan juga di share biar lebih banyak lagi teman-teman belajar kita.
di seluruh Indonesia ataupun di seluruh dunia yang berbahasa Indonesia mungkin bisa mendengarkan dan bisa belajar di channel ini. Oke, bisa menjadi teman-teman belajar kita bersama. Oke, jangan lupa di like, di share, di komen, dan juga di subscribe channel ini untuk dapat update terbaru dari channel Belajar Bersama. Oke, sampai di sini dulu. Nothing else to say except for staying healthy for everyone wherever you are. And I'll see you again in the next video. Bye-bye.